merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia.
Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס.
התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahim di tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting, and it's not working.
shut down Albert. Guys, can you move? Let's move, already, and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free, and we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. From the river to the sea, Palestine will be free. We will not Keep stop. back out the way, please, fam. It's over. Solidarity. So do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please. This way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu.
Departemen Katon dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri 10 juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut.
Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Syafaq pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata
senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל
כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasni melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu
yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop anchor now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Free already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop until Palestinians are free. We are not free. From the river to Palestine! Palestine will be free. We will not Keep stop. back out the way, please, pal. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over here for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Beacon Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024,
Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribun News, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa, 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya, ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sneineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya. Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan
untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas. Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigada Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori dan Nino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori dan Nino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori dan Nino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני. בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי. תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah
Perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Salah satunya Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke distrik Zionis En Yaakov. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengenai pusat listrik Israel. Imbas serangan roket tersebut, listrik di distrik Zionis mati total dan membuat wilayah itu gelap gulita. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 4 September 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza, Palestina, yang mana sejak bulan Oktober 2023 lalu, aksi IDF di Gaza itu tercatat telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina dan lebih dari 94.000 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporannya itu dijelaskan bahwa Hizbullah juga menargetkan distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri Hizbullah juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan.
Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon.
Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Iyadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Iyadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Iyadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Iyadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Iyadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas.
אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי. תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה.
Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahim di tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasni melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting, and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Let's move. Already, and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. From the river to Palestine! Palestine will be free. We will not Keep stop. back out the way, please, fam. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv.
Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dan distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri 10 juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benjamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya.
Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan
belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran angkatan bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya.
Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל
כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Let's move, already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. From the river to the sea, Palestine will be free. We will not Keep stop. back out the way, please, pal. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please, this way. Thank you.
Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribun News, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu
menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa, 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sneineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya. Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu, Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas.
Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori dan Nino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori dan Nino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori dan Nino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים. אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? מפה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Salah satunya Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke distrik Zionis En Yaakov. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengenai pusat listrik Israel. Imbas serangan roket tersebut, listrik di distrik Zionis mati total dan membuat wilayah itu gelap gulita. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 4 September 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza, Palestina, yang mana sejak bulan Oktober 2023 lalu, aksi IDF di Gaza itu tercatat telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina dan lebih dari 94.000 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporannya itu dijelaskan bahwa Hizbullah juga menargetkan distrik Galton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri Hizbullah juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben
Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Wir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu.
Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup.
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danilo sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה, והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahim di tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan, keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain.
Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Free already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. Palestine will be free. We will not Keep back out of the way, please, fam. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over here for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribunnews, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Kat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribunnews, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir, dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu.
Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dan distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri 10 juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Bir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut.
Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herozi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata
senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל
כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasni melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu
yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. Palestine will be free. We will not Keep back out of the way, please, pal. Solidarity. So, do me a favour, just step over here for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian sempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribunnews, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Herz Goldberg-Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024,
Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribun News, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa, 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya, ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sneineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya. Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan
untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas. Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori dan Nino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori dan Nino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori dan Nino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני. בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? מפה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia.
Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Salah satunya Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke distrik Zionis En Yaakov. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengenai pusat listrik Israel. Imbas serangan roket tersebut, listrik di distrik Zionis mati total dan membuat wilayah itu gelap gulita. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 4 September 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza, Palestina, yang mana sejak bulan Oktober 2023 lalu, aksi IDF di Gaza itu tercatat telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina dan lebih dari 94.000 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporannya itu dijelaskan bahwa Hizbullah juga menargetkan distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri Hizbullah juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin.
Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu.
Komandan Pasukan Darat Tentara Israel Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran angkatan bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang.
Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם.
תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahim di tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan kota tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Let's move already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. From the river to the sea, Palestine will be free. We will not Keep stop. back out the way, please, fam. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa.
Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian sempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dan distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri 10 juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benjamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya.
Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan
belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran angkatan bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya.
Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל
כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! The murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting, it is not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Close down three already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. Palestine will be free. We will not Keep back out the way, please, pal. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please. This way. Thank you.
Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Kat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribun News, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu
menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa, 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sneineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya. Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu, Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas.
Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori dan Nino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori dan Nino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori dan Nino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל. קצת מים, אין לנו חשמל, ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר, נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי. תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Salah satunya Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke distrik Zionis En Yaakov. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengenai pusat listrik Israel. Imbal serangan roket tersebut, listrik di distrik Zionis mati total dan membuat wilayah itu gelap gulita. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 4 September 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza, Palestina, yang mana sejak bulan Oktober 2023 lalu, aksi IDF di Gaza itu tercatat telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina dan lebih dari 94.000 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporannya itu dijelaskan bahwa Hizbullah juga menargetkan distrik Galton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri Hizbullah juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben
Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Wir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu.
Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran angkatan bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup.
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danilo sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב, קוראים לי אורי דנינו, אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה, והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain.
Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. The Tide protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Down Let's three move, already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. Palestine will be free. We will not Keep stop. back out the way, please, fam. It's over. Solidarity. So do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir, dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu.
Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dan distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri 10 juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut.
Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Syafaq pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata
senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter,
drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב, קוראים לי אורי דנינו, אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה, והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv.
Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Free Palestine! Albert, drop Akko now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Free already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop until Palestinians are free. We are not free. Palestine will be free. We will not Keep back out of the way, please, fam. Solidarity. So, do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please. This way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi.
Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribun News, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sneineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya. Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu, Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas. Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigada Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori dan Nino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori dan Nino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori dan Nino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים. אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה.
Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Salah satunya Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke distrik Zionis En Yaakov. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengenai pusat listrik Israel. Imbas serangan roket tersebut, listrik di distrik Zionis mati total dan membuat wilayah itu gelap gulita. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 4 September 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza, Palestina, yang mana sejak bulan Oktober 2023 lalu, aksi IDF di Gaza itu tercatat telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina dan lebih dari 94.000 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporannya itu dijelaskan bahwa Hizbullah juga menargetkan distrik Galton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri Hizbullah juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan.
Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihab-nya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon.
Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Iyadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Iyadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Iyadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi, mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Iyadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Iyadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas.
אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי. תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה.
Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahim di tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan, keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Let's move. Already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. Palestine will be free. We will not Keep back out of the way, please, fam. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over here for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv.
Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Kat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri 10 juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benjamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya.
Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan
belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya.
Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל
כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan kota tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! The murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting, and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Let's move. Already, and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free, and we will not stop until Palestinians are free. We are not free. Palestine will be free. We will not keep back out the way, please, pal. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please. This way. Thank you.
Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribun News, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu
menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa, 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sunaineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya. Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu, Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas.
Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori dan Nino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori dan Nino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori dan Nino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל. קצת מים, אין לנו חשמל, ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר, נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי. תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו. אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Salah satunya Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke distrik Zionis En Yaakov. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengenai pusat listrik Israel. Imbal serangan roket tersebut, listrik di distrik Zionis mati total dan membuat wilayah itu gelap gulita. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 4 September 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza, Palestina, yang mana sejak bulan Oktober 2023 lalu, aksi IDF di Gaza itu tercatat telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina dan lebih dari 94.000 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporannya itu dijelaskan bahwa Hizbullah juga menargetkan distrik Galton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri Hizbullah juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben
Bir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu.
Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran angkatan bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup.
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danilo sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב, קוראים לי אורי דנינו, אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה, והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain.
Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop Akko now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Down three already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop until Palestinians are free. We are not free. From the river to Palestine! Palestine will be free. We will not Keep stop back out the way, please, It's over. Solidarity. So do me a favour, just step over here for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Janino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir, dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu.
Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dan distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri 10 juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut.
Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Syafaq pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata
senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל
כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך. אני מתגעגע אליכם. אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu
yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Free Palestine! Albert, drop anchor now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop until Palestinians are free. We are not free. Palestine will be free. We will not Keep back out of the way, please, fam. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please. This way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024,
Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribun News, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sneineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya. Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan
untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas. Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori dan Nino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori dan Nino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori dan Nino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני. בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי. תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah
Perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Salah satunya Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke distrik Zionis En Yaakov. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengenai pusat listrik Israel. Imbas serangan roket tersebut, listrik di distrik Zionis mati total dan membuat wilayah itu gelap gulita. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 4 September 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza, Palestina, yang mana sejak bulan Oktober 2023 lalu, aksi IDF di Gaza itu tercatat telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina dan lebih dari 94.000 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporannya itu dijelaskan bahwa Hizbullah juga menargetkan distrik Galton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri Hizbullah juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Wir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin.
Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benjamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu.
Komandan Pasukan Darat Tentara Israel Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran angkatan bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang.
Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Daino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי. תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם.
תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahim di tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan, keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Let's move, already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. From the river to Palestine! Palestine will be free. We will not Keep back out of the way, please, fam. It's over. Solidarity. So do me a favour, just step over here for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Beacon Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa.
Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Kat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir, dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri 10 juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benjamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya.
Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan
belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran angkatan bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya.
Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל
כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Let's move already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. Palestine will be free. Keep back out of the way, please, pal. Solidarity. So, do me a favour, just step over there for me, okay? This way, please. This way. Thank you.
Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian sempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribunnews, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribunnews, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribunnews, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu
menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa, 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya, ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sneineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya. Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas.
Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori Danino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori Danino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori Danino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Salah satunya Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke distrik Zionis En Yaakov. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengenai pusat listrik Israel. Imbas serangan roket tersebut, listrik di distrik Zionis mati total dan membuat wilayah itu gelap gulita. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 4 September 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza, Palestina, yang mana sejak bulan Oktober 2023 lalu, aksi IDF di Gaza itu tercatat telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina dan lebih dari 94.000 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporannya itu dijelaskan bahwa Hizbullah juga menargetkan distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri Hizbullah juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben
Twitter beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu.
Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup.
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danilo sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב, קוראים לי אורי דנינו, אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה, והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים, לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב7 באוקטובר, נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain.
Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop ACO now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Let's move already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. Palestine will be free. We will not Keep back out the way, please, fam. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please, this way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu.
Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dan distrik Gaton dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha. Unit artileri 10 juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis, tepatnya di Gunung Adatir. Selain itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke wilayah Zibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kfar Soba hingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihabnya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut.
Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Syafaq pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran Angkatan Bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata
senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, תהיה כאן התחמשות. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam keputusan Inggris terkait penangguhan ekspor senjata ke Tel Aviv. Dilaporkan ada sekitar 30 dari total 350 lisensi yang akan ditangguhkan. Dikutip dari Al Arabiya, Netanyahu menilai keputusan Inggris sangat memalukan. Ia menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga negara Inggris yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, keputusan London menangguhkan senjata ke Israel hanya akan membuat Hamas semakin berani. Meski begitu, dirinya tidak akan mengubah tekad untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Netanyahu optimis Israel bisa memenangkan peperangan meski tak dipersenjatai Inggris. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya resiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל
כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא... Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים. כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Warga Palestina dibuat marah dengan kelakuan pemukim Israel yang menggelar konser di Masjid Ibrahimi tepi barat. Militer Israel sebelumnya menutup masjid tersebut dan mengusir para jemaah. Kantor berita Tasnim melaporkan militer mengizinkan pemukim untuk membawa alat musik ke dalam masjid. Selain digunakan untuk konser, masjid tersebut juga beralih menjadi tempat ritual keagamaan Yahudi. Direktur Masjid Ibrahimi Mu'atas Abu Snaineh mengecam keras tindakan para pemukim. Menurutnya, gelaran konser di area masjid adalah pelanggaran nyata terhadap tempat ibadah. Sementara warga Palestina tidak diberi akses untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Meski sempat ditutup, Masjid Ibrahimi akhirnya dibuka kembali untuk para jemaah pada Selasa 3 September pagi. Masjid Ibrahimi memiliki arti penting bagi umat Islam karena diyakini dibangun di atas makam Nabi Ibrahim. Pada tahun 2017, UNESCO memasukkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Hebron dalam daftar warisan dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani.
Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Free Palestine! Albert, drop Akko now! Stop the genocide! Murder of thousands of innocent civilians in Gaza. We will not stop until the genocide is over. Time protesting and it's not working. Shut down Albert. Guys, can you move? Already and will not stop. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. And we will not stop. Until Palestinians are free, we are not free. Palestine will be free. We will not Keep back out of the way, please, fam. It's over. Solidarity. So, do me a favour, just step over it for me, okay? This way, please. This way. Thank you. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia
Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribun News, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sneineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya.
Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas. Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori dan Nino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori dan Nino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori dan Nino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני. בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? מפה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק.